Selamat sore, kita ketemu lagi sekarang ya. Hari ini kita akan bahas tentang sebab terakhir dari perbuatan jahat ya. Hari ini kita akan cerita tentang kebodohan. Yang kakek maksud kebodohan di sini ya, itu bukan kebodohan seperti tidak tahu matematika, tidak tahu fisika, terus tidak bisa menghitung ekonomi dan lain sebagainya. Bukan ya, bukan seperti tidak tahu negara ini ibu kotanya mana, kemudian nama-nama jalan di kota ini dan lain sebagainya ya, bukan. Tapi kebodohan yang kakek maksud adalah ketidaktahuan ya, bisa tidak tahu tentang kebenaran-kebenaran sejati ya, tidak tahu tentang hukum-hukum alam yang sudah kakek sebutkan sebelumnya ya. Nah, juga yang paling penting kebodohan atau ketidaktahuan yang kakek maksud di sini itu ibaratnya seperti orang yang kena penyakit katarak ya, penyakit jadi matanya itu beruwet ya, tidak bisa mengenali objek dengan jelas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena ada gangguan penglihatan sehingga orang mengalami gangguan pengetahuan, jadi salah melihat atau orang bisa punya pandangan keliru. Nah, disinilah yang akan menjadi rumit sekali ya. Dan ketidaktahuan yang satu ini juga merupakan salah satu dari fenomena batin atau fenomena mental. Namun yang satu ini dia merupakan fenomena yang paling buruk ya, karena pandangan-pandangan keliru ini bisa bergabung atau bisa menempel pada faktor-faktor mental yang lain ya, yang seperti kakek ceritakan kemarin. Dia bisa menempel di keserakahan, bisa menempel di kebencian dan lain sebagainya. Nah, agar lebih mudah memahaminya, coba kita mulai menganalisa ya, apa yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita ya. Misalnya begini, seorang pejabat ya, kalau melakukan pelanggaran korupsi, maka dia akan dihukum sekaligus dipecat. Nah, pengetahuan ini diketahui oleh hampir semua orang, terutama mereka yang bekerja pada pemerintahan ya, baik yang sudah menjabat maupun yang belum menjabat. Nah, jadi pertama-tama mereka sudah tahu ya, kalau dia korupsi akan dipecat dan juga akan dihukum. Nah, sedangkan keluarga namanya menjadi buruk, dia akan punya label sebagai koruptor ya, secara sosial namanya menjadi buruk. Tentu saja dia akan malu untuk bersosial dengan masyarakat yang lain. Nah, baik ancaman maupun ketidaknyamanan di kemudian hari sebagai koruptor demikian kuat dan pasti dipahami oleh banyak orang. Mengapa koruptor ini masih saja terjadi, korupsi masih saja terjadi ya, dan terus ditemukan koruptor-koruptor baru. Nah, kalau kita mencoba memahami dengan nalar yang paling sehat ya, seseorang bisa menjabat jabatan penting di suatu tempat itu pasti dalam waktu yang lama ya. Kalau bahasa yang umum itu meniti karir ya, dari mulai 1 tahun bekerja, 2 tahun bekerja, dia di level paling bawah, kemudian setelah 4 tahun naik tingkatan ya, sesuai posisi masing-masing. Kemudian dalam waktu yang panjang
ya. Mereka baru bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu, bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang panjang. Nah, kenapa orang yang berjuang demikian keras dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, bisa merelakan atau mengakhirinya dengan cara yang sangat buruk seperti itu? Apakah dia digolongkan sebagai orang yang tidak waras atau tidak mempunyai ketajaman berpikir yang bagus? Nah, inilah yang menarik, ya. Nah, untuk menjadi seorang pejabat, dia tentu saja bukan orang bodoh, dan kita juga yakin bahwa mereka tahu dan paham apa yang tidak boleh dilakukannya dan kenapa dia melakukannya, ya. Nah, disinilah ada semacam pandangan yang keliru, ya, atau dalam bahasa kakek itu tidak awas, tapi juga kakek sering menyebutnya orang lupa, ya. Lupa, tidak awas, tidak tahu, itu hampir-hampir sama, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan dia lupa? Apa yang menyebabkan dia tidak awas? Nah, inilah yang menjadi penting sehingga bisa mengalahkan semua akal sehatnya, sehingga dia melakukan tindakan tercela, ya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari hari ini. Kenapa? Karena ketidaktahuan atau kebodohan ini sangat rumit sekali, ya. Kalau ada orang bodoh karena tidak sekolah, itu gampang dipahami. Tapi bagaimana ceritanya ada orang yang punya pendidikan tinggi, punya pemahaman tinggi, tapi dia tidak tahu atau dibilang dia bodoh? Dalam hal apa dia dibilang bodoh? Inilah yang agak rumit dalam bahasan kali ini, ya. Mengapa dia bisa tidak tahu kalau perbuatannya itu akan berakibat fatal seperti itu? Apakah mereka tidak tahu atau tahu tapi tetap melakukannya? Nah, inilah yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita membahasnya, kakek akan memberikan ilustrasi lagi seperti begini. Kita diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, bahwa mengambil apa yang bukan hak kita itu tidak dibenarkan atau itu tidak boleh, ya kan? Nah, jadi wajar kalau ada uang 10.000 di jalan, nah kita tidak boleh mengambilnya, atau kita mengambilnya kemudian kita berikan pada yang berwajib, ya, untuk mengurusnya dan lain sebagainya. Ada uang jatuh 5.000, kita juga ya mungkin tidak terlalu tertarik, ya. Nah, bayangkan kalau uang yang di jalan itu adalah 10 juta atau 20 juta, apakah kita akan berpikir yang sama? Nah, itulah uniknya kebodohan itu ada di mana. Jadi bukan benar-benar bodoh karena orang tidak sekolah, ya. Nah, disinilah yang perlu kita amat-amati, kita pelajari, ya. Nah, misalkan begini, kakek selalu cerita tentang listrik itu nyetrum. Jadi kebenaran sejati atau hukum-hukum alam ya seperti listrik itu. Jadi kamu agamanya apa, kalau megang listrik itu tetap kesetrum. Kamu sudah tahu kalau listrik nyetrum, ya kesetrum. Kamu belum tahu kalau listrik kesetrum, listrik itu nyetrum, ya tetap kesetrum. Apakah dia anak-anak yang belum tahu pegang listrik kesetrum? Apakah dia orang tua yang sudah paham tentang listrik pegang aliran listrik tetap kesetrum? Artinya apa? Aliran listrik ini akan menyetrum siapa saja yang memegangnya, tidak ada pilih-pilih. Oh, kasihan ini terlalu muda, oh kasihan ini terlalu tua. Itulah hukum alam, itulah listrik, ya. Nah, sekarang kalau ada orang gila atau orang yang punya pandangan nyentrik, membuat sayembara, ayo siapa yang berani nyetrum, ya, berani memegang setrum itu, saya kasih uang 100.000. Nah, tidak ada yang mau pegang.
Nah, saat orang yang nyentrik tadi bilang, ayo siapa yang berani pegang setrum ini, saya kasih uang 1 juta. Nah, orang yang lagi kesulitan uang, dia akan berpikir-pikir, sakitnya juga paling sebentar. Lalu dia tanya, megangnya berapa lama? 1 detik apa 2 detik? Nah, apakah dia tidak punya pengetahuan? Punya, tapi dia mulai berhitung, ya. Kemudian dia menawarkan diri untuk memegang setrum listrik tadi dengan imbalan 1 juta. Orang yang punya penghasilan mapan, yang uangnya lebih banyak, pasti senyum-senyum orang gila. Masa hanya karena 1 juta dia berani pegang? Nah, orang yang bicara seperti itu, saat taruhannya dinaikkan menjadi 10 juta atau bahkan 50 juta, dia sendiri juga pasti berpikir, ya. Jadi inilah fenomena ketidaktahuan itu, ya seperti itu. Dia akan muncul kapan saja, ya. Nah, orang yang tadi menyatakan bahwa si A itu bodoh karena dengan 1 juta saja dia mau memegangnya, ternyata saat ditawarkan 50 juta yang bilang bodoh tadi mikir, membuat hitung-hitungan untung sama ruginya, ya. Mungkin dia hitung nanti kalau kepepet ke rumah sakit dan lain sebagainya masih sisa. Jadi mungkin saja orang yang tadinya bilang bodoh ini setelah mendapatkan tawaran 50 juta juga mau memegangnya. Artinya apa? Artinya semua orang sekalipun, ya termasuk kalian semua ini, bisa diserang oleh ketidaktahuan ini, ya. Siapa saja bisa terserang oleh lupa. Karena apa? Karena banyak hal yang terjadi di lingkungan kita. Nah, itulah perlunya awas dan eling yang selalu kakek ceritakan, bahwa kita harus eling, awas. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi sehingga mendorong kita melakukan perbuatan yang keliru. Karena apa? Karena banyak hal bisa menyeret kita menjadi bodoh, menjadi tidak tahu. Dan celakanya, orang yang disebut tidak tahu atau bodoh tadi, dia tidak merasa bodoh. Kalau dibilang, kamu kok bodoh mau pegang setrum hanya karena 10 juta misalnya, dia malah ketawa. Yang bodoh kamu, aku sudah pinter karena sudah tak hitung-hitung. Jadi demikianlah yang terjadi. Jadi koruptor-koruptor itu kelihatannya bodoh sekali. Jangan-jangan mereka sudah menghitung, ya, dihitung-hitung nanti di penjara sekian lama, dia masih punya simpanan. Ya itulah kekacauan, ya. Makanya dulu pernah ada yang bijaksana cerita bahwa orang-orang zaman dahulu itu, para kesatria itu wani mati takut berbohong, berani mati takut berbohong. Sekarang orang dibalik, takut mati dan berani bohong. Inilah yang selalu kakek sebut, bahwa nilai-nilai itu mulai memudar, ya, karena kita hanya berpikiran tentang materi, bukan kedalaman batin dan lain sebagainya, ya. Jadi semuanya dihitung untung sama rugi, jadi repot. Jadi kalau salah ya salah, benar ya benar. Jadi untung rugi itulah yang mengganggu semuanya, ya, termasuk bisa menyeret kita semua pada pandangan-pandangan keliru. Makanya ingat pesan kakek, kalau sedang bersenang-senang jangan kebablasan, karena lupa itu menyelinap di antara kesenangan-kesenangan. Seperti yang kemarin kakek ceritakan, kesenangan bisa menyeret kalian pada kondisi serakah, ya. Kenapa? Ya karena waktu kalian senang itulah kebodohan menyelinap, nempel di sana, menjadi keserakahan. Jadi
genggaman atau cengkeramannya lebih kuat setelah ada kebodohan ini nempel di situ, ya. Kalau kalian sedang tidak suka, ya harus ingat baik-baik, jangan kebablasan. Karena kalau rasa tidak suka itu kebablasan, ya, bodoh ini nempel di sana, celakalah sudah. Kalau sudah nempel, maka tidak suka ini akan menggelinding seperti kemarin, ya, menjadi benci, kemudian menggelinding lagi menjadi dendam. Nah, kan jadi celaka. Nah, itulah kebodohan yang kakek maksud. Bukan karena kalian tidak sekolah dan lain sebagainya, tapi lebih pada situasi, fenomena mental di mana kalian tidak melihat yang sebenarnya, tidak melihat yang sejatinya, ya. Fenomena mental, jadi mental kalian sedang tidak awas, ya, lupa, ya. Jadi awas, eling itu perlu dijaga agar tidak lupa, ya. Jadi saat kalian lupa itulah sudah terjadi kebodohan, ya. Jadi memang bahasanya memang ya bodoh, karena tidak ada pengetahuan, tidak mengetahui di situ. Jadi seperti tabir, ya, halusinasi dan lain sebagainya. Itulah kebodohan, ya. Dan akan rumit sekali kalau kita bahas, bisa menghabiskan waktu. Maka kita lanjutkan saja hari ini dengan diskusi. Seperti apa kira-kira kebodohan itu menyerang kita dalam keseharian, ya. Kakek rasa sudah cukup yang kakek berikan hari ini sebagai gambaran-gambarannya. Kita akan lanjutkan dengan diskusi seperti biasanya agar materinya lebih jelas kita tangkap, ya. Terima kasih.